Setelah melalui berbagai babak penuh drama, kasus dugaan pengancaman, pemerasan dan tindak pencucian uang yang menyeret selebriti kontroversial Nikita Mirzani akhirnya memasuki babak baru. Setelah sempat berkali-kali mangkir pemeriksaan sebagai tersangka, pada Selasa 4 Februari 2025 pagi, terhadap Nikita dan sang asisten Mel Syahputra, akhirnya resmi dilakukan penahanan oleh penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan pengusaha skincare Dr. Reza Gladys, alih-alih tak gentar, Nikita justru menunjukkan sikap yang seolah kebal hukum. Lewat media sosialnya, ibu 3 anak itu bahkan masih kerap melontarkan sindiran terhadap para seterunya. Karena itulah, penahanan Nikita Mirzani sebagai tersangka seolah membuktikan bahwa memang setiap individu memiliki kedudukan sama di mata hukum. Lantas seperti apa tanggapan Tommy Triunanto sebagai praktisi hukum melihat penahanan terhadap Nikita Mirzani? Kebetulan hari ini aku pakai baju agak sedikit oranye ya. Jadi kalau kalian menunggu aku pakai baju oranye nih, aku udah pakai. Ini sedikit oranye kalau kalian lihat. Tuh sampai mosen mangkir, bokir. Kalian tuh jangan emosi sama aku. Kalian kalau terlalu emosi sama aku, kalian tuh nanti capek sendiri. Bener deh. Yakin, percaya, bawaannya kesel aja gitu. Aduh ini Nikita Mirzani ini gimana sih gitu. Sebel deh, pasti sebel kan? Sebel nggak? Udah mikir, udah tanggal segini, pasti dia begini. Nggak taunya meleset. Kesel sendiri sumpah. Ini kan satu proses hukum, di mana step by step dari proses hukum itu kan memenuhi suatu material proses ya. Jadi semua tuh ada tahapannya, dari mulai penyelidikan, terus penyidikan, bahkan gelar tersangka. Setelah gelar tersangka, maka material yang cukup untuk bisa menahan seseorang itu adalah proses penetapan untuk ditahan seseorang ya. Jadi ini ada proses di sini. Kalau dilihat sampai dengan penahanan, tentunya polisi dalam hal ini kuat. Saya sangat apresiasi sekali ya dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, yang sudah sangat amat bekerja dan memperlakukan seorang pelapor ya, tentu meminta perlindungan hukum, memberikan satu pelayanan dan kepastian hukum yang cukup luar biasa. Ini kita apresiasi banget, sangat apresiasi. Di sini tidak ada orang yang kebal hukum. Kalau kita melihat bahwa satu pentersangkaan seorang berdasarkan objek laporan ya, objek laporan ini laporannya terhadap apa aja? Adanya pengancaman, adanya pemerasan, adanya TPPU. Unsur inilah yang kuat. Kenapa? Di atas 10 tahun penjara. Berat sekali kan? Kalau di atas 10 tahun penjara untuk mentersangkakan seorang, apalagi dia sudah diperiksa dan dia sudah 2 kali ya mangkir atau tidak hadir dalam panggilan, tentunya polisi juga mempunyai wewenang. Penahanan Nikita Mirzani kali ini bukanlah yang pertama kali dalam rentang hidupnya. Sebelumnya, ia juga pernah terlibat dalam sejumlah kasus hukum dan menjadi tersangka dalam beberapa perkara. Di antaranya terlibat perkelahian di salah satu bar di Kemang, Jakarta Selatan dengan kakak beradik Olivia dan Berverly Sandi pada 2012 yang berujung vonis 5 bulan penjara. Nikita juga sempat kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya Dipo Latif di tahun 2020 lalu dan divonis 6 bulan penjara. Di sisi lain, Nikita juga pernah dipolisikan oleh Dito Mahendra, yang kini disebut-sebut sudah balikan lagi dengan Nindi Ayunda atas tuduhan pencemaran nama baik pada 2022 lalu dan ditahan selama lebih dari 1 bulan. Di 2016, Nikita Mirzani dilaporkan oleh mantan suaminya Sajat Ukra, terkait tuduhan menghalangi hak pertemuan Sajat dengan anak mereka, Raska Rakila Ukra. Di tahun 2017, Nikita juga menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap asisten almarhumah Julia Perez dan kasusnya pun sempat disidangkan. Dengan berbagai kasus yang pernah dihadapinya, Nikita seolah tidak ada kapoknya dalam membuat ulah. Bahkan banyak warganet menyebut dirinya seakan tidak hidup dalam ketenangan.
penyidik melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani untuk 20 hari ke depan, ini karena penyidik menilai penahanan dilakukan terhadap Nikita Mirzani karena telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Bagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, di mana penahanan terhadap tersangka dilakukan apabila tersangka melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih. Menurut saya ini penyidik kerjanya luar biasa cepat ini ya. Kemudian Kabid Humas Polda Metro Jaya juga tadi menjelaskan bahwa ada 9 dokumen yang disita sebagai alat bukti atau barang bukti atas dugaan tindak pidana pengancaman atau pemerasan baik secara elektronik, Undang-Undang ITE maupun pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Nah, dari 9 dokumen itu diantaranya ada bukti transkrip atau ekstraksi percakapan dari alat komunikasi. Nah, ekstraksi itu tidak mudah. Ekstraksi ini menggunakan ahli. Dan tadi Kabid Humas menyampaikan bahwa ada 5 ahli. Mengekstraksi dan mendatangkan 5 ahli ini, menurut saya, ini sebagai bentuk keseriusan penyidik. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys, Nikita Mirzani kembali menambah tinta hitam dalam perjalanan hidupnya. Pasal yang disangkakan terhadapnya juga terbilang sangat berat. Nikita dan asistennya Mel Syaputra didakwa dengan pasal 27B ayat 2, serta pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tak hanya itu, mereka juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pengancaman yang bisa membuatnya mendekam di penjara hingga 9 tahun. Lebih mengejutkan lagi, Nikita turut dijerat pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau TPPU dengan ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara. Lantas, dengan sejarah panjangnya berkasus hukum, benarkah Nikita kemungkinan akan mendapat hukuman lebih berat, karena termasuk dalam kategori residivis? Nikita Mirzani ini kan perkaranya atau kasusnya itu dikenakan 3 pasal. Pertama, pasal 27B ayat 2, junto pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 368 KUHP tentang pemerasan, di mana ancaman hukumannya adalah paling lama 9 tahun. Ancaman 9 tahun penjara juga ini telah memenuhi syarat pasal 21 ayat 4 huruf A. Ya, kemudian yang ketiga, Nikita Mirzani juga dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, di mana ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP. Karena disangkakan terhadap Nikita Mirzani, di mana semuanya ancamannya itu di atas 5 tahun, maka secara hukum Nikita Mirzani memenuhi syarat atau layak untuk dilakukan penahanan. Ya, seseorang yang dalam arti kata dia dulu pernah ada sejarah sejarah sebagai narapidana. Sejarah narapidana, di mana dia mempunyai catatan di kepolisian. Tentunya hal ini menjadi satu pertimbangan juga pihak kepolisian dan suatu catatan penting ya. Karena ini catatan merah, ini kan catatan yang sudah pernah menjadi seorang narapidana. Nah, ini kan menjadi satu pertimbangan juga, apakah seseorang setelah dinaikkan tersangka apabila pasalnya juga memenuhi cukup pasal yang cukup berat ya. Kalau dalam hal ini ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara tuh kalau di dalam proses hukum itu cukup berat. Oleh karena itu, itulah menjadi salah satu analisa dan kebijakan, bahkan tindakan dan perlakuan daripada pihak berwenang untuk menahan sampai 20 hari ke depan. Biasanya tahanan itu 20 hari ke depan itu menjadi tahanan Polda, selanjutnya menjadi tahanan kejaksaan. Nah, ini 20, 40. Nah, nanti
sampai dengan 120 hari penjara tahanan. Nah, ini 120 ini karena ada TPPU-nya. Ya, nanti ada lagi setelah 120 hari bisa diperpanjang lagi 30 hari. Jadi sampai 150 hari batas penahanan seseorang apabila tindak pidana ini mencakup dalam tindak pidana pencucian uang ya. Tidak dipungkiri penahanan Nikita Mirzani mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Tidak hanya dari pendukung, namun juga para seterunya. Ia bahkan disebut-sebut senjata makan tuan, setelah sebelumnya membuat Fadel Bajideh, mantan kekasih putrinya Laura Meizani Mawardi. Sementara itu, selepas penahanan sang ibunda, Loli Mawardi langsung menulis surat permohonan penangguhan penahanan bermaterai kepada Kapolda Metro Jaya dengan dirinya sebagai penjamin. Loli juga membeberkan status sang ibunda sebagai single parent dan juga kehadirannya yang masih sangat dibutuhkan oleh dia dan adik-adiknya. Berdasarkan penilaian penyidik, ini pasti memenuhi syarat subjektif. Apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif itu penyidik menilai apabila tersangka dikhawatirkan atau berpotensi satu, melarikan diri, kedua, menghilangkan barang bukti, ketiga, mengulangi tindak pidananya lagi. Nah, jika penyidik menilai bahwa tersangka itu dikhawatirkan atau berpotensi melakukan tiga hal itu, maka secara subjektif penyidik bisa melakukan penahanan. Bagaimana terhadap diri Nikita? Penyidik menilainya. Menurut saya, penyidik menilainya karena Nikita 2 kali tidak datang ketika dipanggil atau dalam pemeriksaan sebagai tersangka, maka itu menjadi penilaian penyidik bahwa Nikita dinilai oleh penyidik tidak kooperatif. Penangguhan penahanan ini kan satu hak setiap orang tersangka apabila ditahan ya untuk meminta penangguhan penahanan ya. Tapi balik lagi, kalau kita lihat di Polda Metro Jaya ya, itu penangguhan penahanan itu agak-agak susah ya. Kenapa susah? Karena pertama adalah pasal yang dikenakan cukup berat ya. Kita melihat juga nih, kalau boleh dibilang kita kan banyak contoh-contoh di kasusnya. Ada juga orang-orang yang sudah melakukan penangguhan, kalau dirasa penangguhan penahanan ini berdasar ya, artinya berdasarkan sesuatu hal yang wajib untuk ditangguhkan, tentunya pasti nanti pihak Polda Metro akan menangguhkan. Tapi kalau saat ini ya, kalau saya lihat dengan pasal yang dikenakan, bahkan masih juga ini juga lihat dari kondisi sekarang ini sangat viral ya, tentunya kalau ditangguhkan menjadi satu apa ya, jadi pertanyaan juga ya. Penahanannya di bulan Ramadan, tidak hanya membuat Nikita Mirzani harus meninggalkan ketiga anaknya berpuasa tanpa diirnya, tetapi juga menjadi kado pahit di hari ulang tahunnya yang ke-39 yang jatuh pada 17 Maret mendatang. Lebih mirisnya lagi, Nikita baru saja merasakan perdamaian dengan putrinya Loli setelah sekian tahun berkonflik. Namun kini harus kembali berpisah, bahkan akan sangat lama, jika memang Nikita terbukti bersalah. Sikap arogan yang biasa sang nyai Nikita Mirzani tunjukkan, seolah ikut terkurung bersamanya di balik jeruji besi. Lantas, seperti apa langkah hukum yang selanjutnya dapat diambil oleh Nikita Mirzani agar dapat meringankan, atau bahkan keluar dari jeratan kasus hukumnya tersebut? Penting sekali buat kita selaku masyarakat Indonesia di dalam meminta perlindungan hukum, terjadi hal tersebut ini menjadikan satu jurisprudens ya nantinya apabila ini sampai di persidangan. Seperti apa? Karena seorang dijadikan tersangka ini belum tentu juga bersalah. Bahkan kita juga tidak bisa mendiskrimer ya, seseorang ini ya, atau NM sekarang ini ditahan, ini apakah dia bersalah? Belum tentu. Karena orang tersangka ini belum tentu bersalah. Di persidangan lah yang bisa dibuktikan secara formil materialnya ya. Ini semua dibuka. Kalau memang ternyata NM juga di dalam persidangan tidak bisa membuktikan, tidak bisa
mengcounter apa yang disangkakan, dan alat buktinya itu tidak bisa disesuaikan dengan apa yang seharusnya, tandanya hukuman ini menjadi hukuman yang sesuai dengan apa yang disangkakan oleh pihak kepolisian sampai di kejaksaan. Jadi kita masih melihat lagi babak terbaru adalah di dalam kejaksaan nanti, di dalam fakta sidang. Apakah fakta sidang ini memperkuat ya NM ini tidak bersalah atau dia bersalah ya secara pasal yang diterapkan ya. Kita lihat pasalnya ya. Nah, ini yang kita buka, kita lihat, karena ini nanti akan menjadi satu titik terang, kepastian yang terang benderang setelah proses sidangnya NM. Karena nanti semua alat bukti, bahkan BAP-nya, saksi-saksi, bahkan saksi ahli nanti yang akan disampaikan di persidangan, ini terkuak semua. Ya, apakah ini sesuai? Kalau sudah sesuai, maka absolut, selesai sudah, tuntutan itu berlaku mutlak buat NM. Nah, pasal yang dikenakannya dan hukumannya, nah itu sesuai, artinya secara garis besar memenuhi unsurnya. Jadi apabila Nikita Mirzani dan penasihat hukumnya itu mempunyai dalih-dalih untuk membela kliennya, ada kesempatannya nanti di persidangan. Nah, jadi penyidik dalam hal ini telah melakukan penyidikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, yaitu KUHP dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, kemudian kalau nanti berkasnya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum menyatakan P21 lengkap, kemudian penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti itu ke jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke persidangan untuk disidangkan. Nah, nanti di persidangan lah akan terbongkar semuanya.